Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah dengan NPM 201180002. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat dari materi yang saya pelajari, yaitu Ma'rifatul Insan. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia. Dan mestinya kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia di muka bumi. Allah menciptakan manusia dari dua unsur, yaitu unsur tanah dan unsur ruh. Dari dua unsur tersebut terciptalah manusia. Manusia ini dalam kondisi baik dalam fitrahnya, tapi di sisi lain manusia ini sangat lemah, bodoh, fakir, dan tidak mempunyai apa-apa. Tetapi dalam kelemahannya tersebut, Allah memberikan kemuliaan kepada manusia, yaitu dengan meniupkannya ruh sehingga manusia menjadi istimewa. Dan dalam keistimewaannya tersebut, Allah memberikan tugas kepada manusia untuk beribadah dan menjadi khalifah fil ardh. Dan manusia bebas memilih apabila dia mentaati perintahnya dan menjalankan tugasnya, berarti mereka beriman dan balasannya kebaikan, yaitu syurga. Dan sebaliknya, apabila mereka ingkar dan tidak menjalankan tugasnya, berarti mereka kufur dan balasannya keburukan. Selain itu, manusia dibekali beberapa potensi oleh Allah, di antaranya yaitu as-sam'u, pendengaran, al-basaru, penglihatan, al-fuadu, hati. Banyak sekali firman Allah yang membahas tentang hal ini, di antaranya yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi, Allah memberikan ketiga potensi tersebut agar manusia bisa memanfaatkan potensi itu dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan amanah. Dan Allah memberikan jiwa kepada manusia, yaitu dalam tiga keadaan. Yang pertama, ruh lebih kuat dari hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan berorientasi atau memiliki kecenderungan untuk selalu berzikir dalam setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri, sehingga jiwa pun akan merasakan ketenangan. Dan yang kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini, akallah paling berperan dan akan menjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Dan yang ketiga, nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya atau keinginan untuk bersenang-senang. Dan selanjutnya, jiwa akan menyuruh melakukan hal-hal buruk atau bermaksiat. Dalam hal ini, Allah SWT memberikan kebebasan hidup kepada manusia, yakni memilih dua jalan. Yang pertama, jalan kebenaran, yaitu takwa. Yang kedua, jalan kebatilan, yaitu fujur. Dua golongan tersebut akan saling tarik-menarik. Kalau kufur yang kuat,
maka takwa yang melemah. Sedangkan kalau takwa yang kuat, maka fujur yang melemah. Agar tetap istiqomah di jalan takwa, maka mesti senantiasa melakukan tazkiyah atau menyucikan diri. Manusia yang beruntung adalah melakukan tazkiyah atau membersihkan diri. Tazkiyatun nafs akan membentuk kepribadian orang atau sifat seseorang sebagai ibadur rahman, hamba yang penyayang. Maka orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, dia akan mendorong jiwanya untuk memahami bahwa potensi baik yang sudah Allah tanamkan dalam jiwanya itu harus dipelihara, harus disiami, harus dipupuk, harus disiangi, dan dihindari dari polusi, virus, hama, dan penyakit. Dengan begitu, ia akan tumbuh subur, berbunga, dan memberikan buahnya setiap musim. Dialah orang yang sukses di dunia ataupun di akhirat. Sedangkan sebaliknya, yaitu yang merugi, yang dominan kejahatan adalah tajsiyatun nafs, mengotori jiwa. Jiwa dibiarkan tanpa tazkiyah akan berkarat dan akhirnya jadi kotor apabila jika sengaja dikotori akibat pengotoran itu. Maka timbullah sifat-sifat buruk pada manusia sehingga manusia menjadi merugi. Dan apabila manusia istiqomah dalam tazkiyah atau penyucian diri, maka manusia akan menganggap ibadah sebagai tugas kehidupan. Hal ini, manusia dalam kedudukan abid seharusnya berkomitmen bulat bahwa ia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan pengabdian peribadatan atas dua hal pokok, yakni yang pertama, keikhlasan seorang hamba yang mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah kesiapan sang hamba untuk merelakan atau menundukkan sifat-sifat negatif, antara lain seperti sifat berlebih-lebihan, sifat serakah, sifat zalim yang ada pada diri manusia kepada yang dikehendaki atau diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dengan sepanjang hidupnya ia hanya mau hidup sejalan dengan apa yang diizinkan, dibolehkan, diharuskan, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri, berkaitan dengan Tuhannya, dan berkaitan dengan makhluk Allah lainnya. Dengan begitu, dalam melaksanakan ibadah ini, kita melakukan dengan penuh rasa takut dan dengan penuh rasa harap, sehingga menciptakan adanya rasa hina dalam diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa diri kita itu tidak mempunyai apa-apa, dan menciptakan kecintaan yang begitu besar terhadap Allah sehingga manusia akan selalu tunduk kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.